Untuk pertanyaan pertama, yang A ada PCl3 dan yang B ada AlCl3. Pertama, untuk tata nama senyawa itu kan ada kovalen dan ionik. Kovalen adalah unsur non-logam dengan non-logam. Kalau ionik adalah unsur logam dengan non-logam. Kovalen ini biasanya menggunakan mono, di, tri, tetra, penta, dan lain-lain. Kalau misalnya ionik, jika dia memiliki muatan atau biloks hanya satu, dia tidak menggunakan Romawi. Tapi jika biloksnya lebih dari satu, dia bisa menggunakan Romawi. Biasanya unsur yang memiliki biloks lebih dari satu itu adalah logam transisi. PCl3 itu keduanya adalah non-logam. Jadi ini termasuk kovalen, sehingga dia menggunakan mono, di, tri. Namun untuk unsur pertama itu tidak usah menggunakan mono. Jadi fosfor, tri, klorida. Karena indeksnya ada 3, jadi tri. Untuk AlCl3 itu adalah logam plus non-logam, yang dimana itu adalah ionik. Namun Al itu memiliki biloks hanya satu, yaitu plus 3. Kenapa plus 3? Karena Al itu berada di golongan 3A. Kalau misalnya biloksnya itu hanya satu, jadi tidak usah menggunakan Romawi ataupun tidak usah menggunakan mono, di, tri. Tinggal langsung saja jadi aluminium klorida. Lalu yang C itu ada tembaga 2 karbonat. Karbonat itu adalah CO3 2-. Dan tembaga itu adalah C. Karena dia memiliki 2- di sini, jadi Cu itu harus ada plus 2. Ini sama ini sudah cocok. Jadi jawabannya langsung Cu plus Cu3. Untuk yang D itu ada aluminium hidroksida. Aluminium itu Al ditambah hidroksida itu OH-. Al karena dia berada di golongan 3A, jadi dia itu 3 atau 3+. Untuk menyarinya itu dikali silang biloksnya. Jadi Al kali 1 dengan OH dikali 3. Maaf. Karena OH itu adalah satuan, yaitu kation atau anion, jadi OH itu harus seperti ini. Langsung saja ke nomor 2, yaitu BA OH ditambah P2O5 dengan BA 3PO
42 ditambah H2O. Untuk menyetarakan reaksi kimia ini, saya menggunakan rumus yang ditambah A, B, C, dan D. Untuk unsur BA, untuk menjabarkannya itu biasanya saya pertama non logam, H, lalu O. Jadi BA, P, H, lalu O. BA itu 1A sama dengan 3C. P indeksnya 2, jadi 2B sama dengan 2C. H, 2A sama dengan 2D. Dan O, 2A ditambah 5B sama dengan 4 dikali 2, 8, 8C ditambah D atau 1D. Untuk rumus ini menggunakan pemisalan. Jadi misal C itu sama dengan 1. A sama dengan 3C, 3 dikali 1. Kenapa? Karena C itu misalnya sama dengan 1. Sehingga A sama dengan 3. Lalu untuk mencari D, 2A sama dengan 2D. 2 dikali 3 sama dengan 2D. 6 sama dengan 2D. D sama dengan 3. Apa? Karena 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir kita tinggal mencari B. Menggunakan rumus ini 2B sama dengan 2C. 2B sama dengan 2 dikali 1. 2B sama dengan 2, B sama dengan 1. Jadi jawabannya ada 3 BA OH 2 ditambah B-nya itu 1, tidak perlu ditulis, P2O5. Dan C-nya itu 1, tidak perlu ditulis, BA3, PO4, 2, ditambah D-nya sama dengan 3. 3H2O. Ini hasilnya. Maaf. Oke, lanjut nomor 3. Itu ada besi bereaksi dengan asam klorida membentuk besi 2 klorida ditambah gas hidrogen. Nah, besi itu Fe, asam klorida itu HCl, lalu besi 2 klorida itu FeCl2. Kenapa? Karena besi 2 klorida dengan Fe ditambah Cl. Cl itu bermuatan 1, Fe itu menjadi 2 plus. Enggak, ini dikali silang membentuk Fe dikali 1 lalu Cl dikali 2. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini saya menggunakan rumus ABC lagi. A, B, C, dan D. Untuk itu Fe, Cl, lalu H. Fe ada
1 dikali A atau A sama dengan 1 dikali C yaitu C. Lalu CL itu 1 dikali B sama dengan B sama dengan CL 2 dikali C sama dengan C. H sama dengan 1 dikali B yaitu B. Lalu 2 dikali D itu sama dengan D. Misal itu C sama dengan 1. A sama dengan C, A sama dengan 1 juga. B sama dengan 2C, B di 2 dikali C yaitu 1. B sama dengan 2. Untuk nyari D, B sama dengan 2D atau maaf 2 dengan 2D, D sama dengan 1. Karena 2 dibagi 2 itu 1. Jadi keseluruhannya itu jawabannya adalah A sama dengan 1, FE ditambah HCl, B-nya sama dengan 2, 2HCl sama dengan C sama dengan 1, FeCl2 ditambah D sama dengan 1. Oke, kalau misalnya untuk nomor 4, itu kan memberikan contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan terbentuknya endapan. Nah, saya mencari-cari dan mengetahui kalau reaksi kimia yang terbentuknya endapan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa juga dengan penjernihan air di bak mandi dengan tawas. Nah, di saat di bak mandi tersebut itu kan air keruh. Nah, air keruh itu adalah air yang memiliki partikel-partikel kecil yang kotor di dalamnya. Makanya air itu keruh. Nah, dengan memasuki tawas, itu nanti kotoran-kotoran atau partikel-partikel kecil yang kotor itu akan mengendap ke bawah. Jadi mereka akan turun ke bawah. Akan turun ke dasar permukaan bak mandi itu. Nah, proses ini disebut sebagai koagulasi atau reaksi kimia yang cairan itu berubah menjadi zat padat atau setengah padat seperti gel. Jadi nanti untuk kotoran yang berada di air keruh itu bakalan turun dan mengendap di bawah karena adanya bahan aktif dari tawas. Seperti itu. Lalu untuk nomor 5, itu pertanyaannya berikan satu contoh reaksi penggabungan atau pembentukan. Penggabungan. Sebenarnya untuk jawaban saya itu kan gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen, lalu dia berubah menjadi air. Namun kesalahan saya hanya menulis H ditambah O, H2 ditambah O sama dengan H2O. Sedangkan gas itu selalu indeksnya itu 2. Jadi kalau misalnya gas hidrogen itu H2, gas oksigen juga O2.
Nah, kalau misalnya seperti ini, itu kan tidak setara. Nah, ini kita setarakan dengan di H2O ini kita tambahin 2, jadi O itu 2. Nah, namun di H itu masih ada 2. 2 jadi 4. Jadi di sini kita tulis juga 2. 2H2 ditambah O2 sama dengan 2H2O. Ini sudah setara. Lalu untuk nomor 6, itu pertanyaannya pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram magnesium oksida. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Di sini ada magnesium atau Mg sama dengan 2,4 gram. Lalu ada magnesium oksida sama dengan 4 gram. Nah, ini itu menggunakan hukum Lavoisier. Yang dimana hukum Lavoisier itu adalah massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Sehingga untuk mencari O, itu kan magnesium O2 itu kan Mg ditambah O2 dengan MgO2. Mg-nya itu 2,4. Ini masih kita belum ketahui. Lalu MgO2-nya itu 4. Karena menggunakan hukum Lavoisier, jadi ini tinggal 2,4-nya kita taruh ke belakang menjadi minus. 4 dikurang 2,4. Jadi O sama dengan 1,6 gram. Jadi massa oksigen itu 1,6 gram. Ini seharusnya sebenarnya O saja. Karena 2,4 ditambah 1,6 sama dengan 4. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Jika direaksikan 6 gram karbon dan 18 oksigen, tentukanlah massa karbon dioksida yang terbentuk, lalu massa reaksi yang tersisa. C banding O sama dengan 3:8. C-nya itu sama dengan 6 gram, lalu O-nya itu sama dengan 18 gram. Ini menggunakan hukum Gay-Lussac. Yang dimana rumusnya itu koefisien 1 dibanding koefisien 2 dikali volume volume 2. Koefisien 1 itu adalah koefisien yang ditanyakan, koefisien 2 itu adalah koefisien yang diketahui. Volume 2 adalah volume yang diketahui. Jadi, untuk pertanyaan, tentukanlah massa karbon dioksida yang terbentuk. Massa CO2 dengan, karena C-nya itu kan 6 gram, sedangkan O-nya itu 18 gram. 6 sama 18 itu lebih kecil 6. Jadi kita harus mencari massa oksigen yang digunakan untuk membuat karbon dioksida. Karena pastinya C-nya ini habis, O-nya ini pasti tersisa. Untuk mencarinya, itu sama dengan O sama dengan koefisien 1 atau O itu kan 8, koefisien 2, C itu 3, lalu dikali dengan volume 2 atau volume karbon yaitu 6. Sama dengan 2,
6 dibagi 3 sama dengan 2, 8 dikali 2 sama dengan 16 gram. Ini untuk massa CO2. Tapi ini baru kita ketahuin massa oksigen yang digunakan untuk membuat massa karbon dioksida itu. Dan 16 gram. Nah, kan yang ditanya itu massa karbon dioksida yang terbentuk itu ada berapa? Untuk mencari tahunya tinggal 16 gram ditambah dengan 6 gram. O ditambah C ditambah O sama dengan CO2. C yaitu 6 gram ditambah O itu 16 gram sama dengan 22 gram. Ini untuk yang A. Untuk yang B itu pertanyaannya adalah massa reaksi yang tersisa. Kalau misalnya massa reaksi yang tersisa itu tinggal kita kurangi. Karena kan yang pasti itu tersisa itu oksigen. Jadi O 18 dikurang 16 sama dengan 2 gram. Jadi untuk oksigen ada 2 gram massa yang tersisa. Baik, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa dengan kadar belerang pada senyawa 1 dan 2 berturut-turut 50% dan 40%. Tentukan perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa tersebut jika massa belerangnya itu sama. Mungkin kalau misalnya untuk di ulangan saya itu sudah benar Ibu, cuman saya menemukan cara yang lebih mudah dan lebih singkat. Nah, jadi senyawa 1 dengan senyawa 2 sepertinya kegede. Di sini S dan di sini O, sulfur atau belerang dan oksigen. Di sini belerang dengan senyawa 1 dan senyawa 2 itu berturut-turut ada 50% dan 40%. Nah, untuk mengetahui O-nya itu berapa, itu tinggal kita 100% dikurang 50% itu sama dengan 50%. 100 dikurang 40% sama dengan 60%. Sudah? Kalau misalnya sudah, ini tinggal kita perbandingkan. Ini kan kalau misalnya 50% dengan 50% itu sama aja dengan 1:1. Sedangkan kalau misalnya 40% dengan 60% itu sama saja dengan 2:3. Kenapa? Karena sama-sama dibagi 20. Ini S-nya ini, kan ini S lalu ini O. S ini belum sama. Sedangkan di sini disuruh tentukan perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa tersebut jika massa belerangnya itu sama. Agar S-nya itu sama, ini kita kalikan 2, lalu ini kita kalikan 1. Jadi 2:2 sama dengan 2:3. Ini belerangnya sudah sama atau sulfurnya sudah sama. Jadi tinggal langsung saja perbandingan massa oksigennya berarti ini. Atau 2:3. Baik, lanjut ke soal ke-9 atau soal kita yang terakhir. Gas asetilena atau C2H2 dapat dibuat dari metana atau CH4 melalui pembakaran tidak sempurna menurut persamaan reaksi CH4 tambah 2
sama dengan C2H2 ditambah H2O. Ini saya menggunakan rumus A, B, C, D lagi. A, B, C, dan D. A, ini kita ini kan C, H, O. C, H, sama O. Gitu. C itu 1 dikali A, yaitu A. Lalu C di sini 2 dikali C sama dengan 2C. H, 4 dikali A sama dengan 4A. Lalu 2 dikali C sama dengan 2C. Ditambah 2D. O, 2 dikali B sama dengan 2B. Dengan 1 dikali D sama dengan D. Misal C sama dengan 2. A sama dengan 2 atau 2C. A sama dengan 4. Lalu 4A sama dengan 2C ditambah 2D. Itu 4 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2D. 4 dikali 4, 16. 2 dikali 2, 4 ditambah 2D. Ini tinggal dipindah ruas. 16 dikurang 4 sama dengan 2D. 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 2D. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi sama dengan 6. Lalu untuk mencari B, dipakai ini 2B sama dengan D. 2B sama dengan D-nya itu 6. B sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi untuk ini udah setara. Nanti ini tinggal A itu jaman 4, CH4 ditambah 3O2 sama dengan 2C2H2 ditambah 6 2H2O. Lanjut ke yang soalnya. Itu kan ini udah disetarakan kan tadi. Nah, yang A itu pertanyaannya, berapa liter gas oksigen yang harus direaksikan dengan 100 liter gas metana sehingga diperoleh asetilena menurut persamaan reaksi tersebut. Nah, yang A itu VCH4 atau metana itu kan sama dengan 100 liter. Nah, ini pertanyaannya itu adalah berapa liter gas oksigen yang direaksikan dengan 100 liter gas metana sehingga diperoleh asetilena menurut persamaan reaksi tersebut. Kalau yang ditanya itu kan V atau oksigen. Ini itu menggunakan hukum Gay-Lussac seperti tadi, yang koefisien 1 dibagi koefisien 2 dikali volume 2. Jadi ini tinggal O2, kan yang ditanyakan itu O2. Nah, koefisien O2 itu sama dengan 3. Lalu koefisien yang diketahui itu yang ini, karena kan volumenya yang diketahui itu ini. VCH4 itu sama dengan koefisiennya itu 4 dibagi 4 lalu dikali 100 atau volume dari yang diketahui. Ini dicoret, hasilnya 25. 3 dikali 25 itu 75 liter. Ini adalah massa oksigen yang dibutuhkan untuk direaksikan dengan 100 liter gas metana sehingga membentuk asetilena. Lanjut ke yang B. Yang B itu pertanyaannya berapa volume gas asetilena yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya ini yang ditanyakan itu adalah volume dari gas dari asetilena atau yang ini C2H2. Sama kayak yang tadi, karena kan yang diketahui itu volumenya yang ini. Jadi untuk koefisien 2 itu kita menggunakan yang ini. Koefisien yang ditanya itu C2H2 2
sama koefisien yang diketahui yaitu 4 dan dikali dengan volume yang diketahui itu 100. Dibagi lagi jadi 25 dikali 2 sama dengan 50. Ini adalah gas asetilena yang dihasilkan. Lanjut ke yang C. C itu pertanyaannya adalah saat 1 liter gas oksigen mengandung 1 liter gas oksigen itu sama mengandung 2 dikali 10 23 molekul. Berapakah jumlah molekul gas asetilena yang dihasilkan dalam reaksi tersebut? Ini menggunakan hukum Avogadro. Avogadro itu rumusnya yang V1 dibanding V2 sama dengan N1 dibanding N2. Kalau tidak salah seperti itu. Ya. Ini VO2 itu kan maaf. Ini udah benar. Lalu kita cari volume dari C2H2 atau asetilenanya dulu, volumenya. Ini kita nggak bisa pakai ini karena kan berbeda gitu. C2H2 sama dengan yang diketahui itu kan O2, 1 liter. Volume yang diketahui. Jadi, untuk koefisien satunya tetap menggunakan C2H2 atau 2. Nah, koefisien 2-nya itu menggunakan yang O2. Karena di sini kan diketahuinya itu O2-nya itu sama dengan 1. Kalau misalnya ini itu diketahuinya itu O2-nya itu 75. Jadi berbeda. 2-nya itu 3 dikali dengan 1 liter volume dari O2 sama dengan 2/3 liter. Lalu kalau misalnya ini udah, langsung ke rumus hukum Avogadro. Itu V1 sama dengan V2 N1 sama dengan bagi ini kan kita nyarinya tuh jumlah molekul dari C2H2. Makanya yang dicari itu N2. Kalau misalnya N2 sama dengan N1, ini tinggal kita taruh atas, terus dikali dengan, ini tinggal dibalik, ini dibalik, dikali V2 dibagi V1. Nah kan ini nanti jadinya N1, terus ini jadi V1. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Tapi tunggu ya. Mungkin bisa kali ya kalau misalnya di sini. Ya. Nah, N2-nya kan belum diketahui. N2 sama dengan N1. N1-nya itu ada 2 dikali 10 maka 23. Terus dikali dengan V2 yaitu 2/3. Dibagi dengan V1 yaitu 1. Kalau misalnya ini tinggal kita hitung pakai kalkulator, itu jadi hasilnya 1,3 dikali 10/23. Atau mungkin bisa juga dengan kayak cara maksudnya 2 dikali 2 itu 4 dibagi 3 itu 1,3. Jadi 1,3 dikali 10 ini hasilnya. Ini adalah jumlah molekul dari asetilena.